ऐ हुस्न के जादू मुझे दीवाना बना दे, ऐ शम्मे रुख अपना मुझे परवाना बना दे. Selamat datang di Washington, ibu kota Amerika Serikat. Terletak di District of Columbia, Washington berbatasan dengan Virginia Utara dan Maryland Tengah. and Central Maryland. Salah satu kota terencana paling awal di Amerika. Kota ini memiliki monumen-monumen, gedung peringatan, dan museum yang indah. Memorials and museums. Terletak di seluruh penjuru kota. In 1950, Khalifatul Pada tahun 1950, Khalifatul Masih As-Sani Hajat Mirza Basiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu moved the headquarters memindahkan pusat Jemaat Amerika Serikat dari Chicago ke Washington DC. Berlokasi di Sheridan Kalorama Historic District, Northwest Washington DC. Bangunan bergaya kolonial dibangun pada tahun 1913 dan memiliki lebih dari 20 ruangan dengan 4 lantai. On 4 floors. Bangunan ini berdampingan dengan bangunan-bangunan yang merupakan kedutaan besar, pusat kebudayaan, dan perumahan orang terkemuka kota. Hazrat Masih Maud radhiyallahu anhu memberikan nama Masjid Fajl Amerika sebagai pembeda dari Masjid Fajl di London. In part to distinguish it from the Fazl Mosque in London. Ketika saya datang di Washington, kita hanya memiliki Masjid Fazl yang bangunan sebelumnya dibeli oleh Hazrat Chaudhry Muhammad Zafrullah Khan. Selain sebagai masjid dan kantor pusat, bangunan ini juga digunakan sebagai rumah missionary in charge, amir, dan juga mubalik lain pada waktu itu. Anggota jemaat di sini pada waktu itu berjumlah 12 orang. Sangat dekat dan senang bergurau satu sama lain. Dan saya banyak belajar dari komunitas kecil ini. Setelah masjid pindah ke sini sekitar tahun 1950 dengan keberadaan komunitas kecil pada waktu itu, komunitas ini berkembang dengan sendirinya hingga sekitar tahun 1970, tahun ketika saya bergabung dengan jemaat. Bangunan ini sangat penting karena sepengetahuan saya ini merupakan masjid pertama di Washington DC. Ini sangat berarti bagi semua yang tinggal di District of Columbia termasuk juga Maryland dan Virginia. Lokasi ini sangat strategis dan jemaat mulai terus-menerus berkembang di wilayah-wilayah ini. Dengan berkembangnya jemaat di ibu kota, Masjid Fazl menjadi terasa sempit bagi semua orang dan muncul kebutuhan tempat yang lebih luas. Ada suatu waktu ketika masjid ini terasa tidak cukup karena perkembangan jemaat sekitar pertengahan tahun 1970 sampai 1980. To the latter part of the 70s up until about the middle part of the 80s. Jemaat tumbuh melebihi ruang yang tersedia di sini. Space that was here. Saya ingat ketika kita mengadakan pertemuan besar seperti Eid atau hari besar lain, functions, maybe Situl Nabi Day or Religious Founders Day or similar events. kita harus keluar dari gedung itu, menemukan tempat lain yang bisa kita sewa dan gunakan fasilitasnya untuk sholat, pertemuan, makan, untuk semua hal menjadi 2 kali lipat lebih besar. Ini menjadi sangat sulit sekali. Ketika kita merasakan hal ini, saat itu Hazrat Khalifatul Masih keempat berkunjung. Beliau memberi petunjuk supaya membangun 5 masjid baru di Amerika Serikat. For and arranging for 5 new mosques in USA. Di antara 5 masjid baru ini, beliau menyebutkan Washington DC sebagai pusat. Itulah mengapa rencana pembangunan Masjid Baitur Rahman sebagai pusat dimulai. Baitur Rahman Mosque or for the mosque for the headquarters started. Rencana dibuat untuk membangun masjid baru dari bawah ke atas. Tentu saja kita membutuhkan masjid. Kita juga membutuhkan tempat untuk mengadakan pertemuan kecil atau besar. Dan juga kita membutuhkan kantor pusat dan rumah misi.
as well as possibly a place for the missionaries' residence as well. Jadi kita harus keluar dari wilayah Washington DC. Mungkin Anda tahu bahwa wilayah Washington DC berada di 2 negara bagian, Maryland dan Virginia. Jadi kita mulai mencari lahan di kedua negara bagian itu, baik Virginia atau Maryland. Di mana saja bisa kita temukan, kita melihat banyak tempat di Virginia dan juga Maryland. Akhirnya, tempat yang kita pilih adalah di sini, di Montgomery, Maryland. In Montgomery County. Ketika Khalifatul Masih keempat berkunjung pertama kali ke Amerika Serikat pada tahun 1987, beliau memberkati kita dengan meletakkan batu pertama di tempat ini. On the front. Tanpa keraguan lagi, sejarah Ahmadiyah di Amerika Serikat telah diukir oleh Amir Syekh Mubarik Ahmad Shahib. Bayur Amir Sheikh Mubarak Ahmad Sahib. It has become a great day with its association with the most blessed task Bagi manusia di bumi yang mendirikan bangunan untuk menyembah Allah dengan segala ketulusan dan dengan penuh kesetiaan dan dedikasi. Tidak ada apapun dalam pikirannya kecuali Tuhan. Ketika kita mengerjakan desain awal, kita membuat beberapa rencana yang telah didiskusikan dengan jemaat lokal. Amir Nasional Mia Muzaffar mengatakan jika setidaknya kita sudah memiliki 50% dari estimasi proyek, kita akan mulai melakukan pembangunan. Itulah poin keuangan. Jadi ketika kita sudah sampai pada titik itu, kontrak pembangunan dibuat pada bulan Oktober 1993 dan pembangunan pun dimulai. Proyek selesai tepat pada waktunya selama 12 bulan pada Oktober 1994. Setelah melakukan perencanaan, penggalangan dana, dan pembangunan selama bertahun-tahun, Khalifatul Masih Ar-Robi, Hazrat Mirza Tahir Ahmad, meresmikan bangunan masjid baru 10 mil di luar batas kota Washington DC, di jalan bernama Good Hope. Lebih dari 5.000 Ahmadi dan tamu kehormatan menghadiri acara ini. Masjid ini tidak akan hanya digunakan untuk mendengar janji Anda, tapi juga akan menjadi simbol dasar persatuan umat manusia dan martabat orang-orang baik terpancar. Ini adalah jemaat yang rendah hati. Jika dibandingkan dengan banyaknya emas dan batu kerikil, jemaat ini tidak ada artinya. Namun, Anda semua telah datang ke sini dari berbagai kota, tempat, dan negara di dunia untuk berbagi kebahagiaan dan merayakan peresmian masjid ini. Ini merupakan langkah besar yang sudah Anda lakukan. Saya berterima kasih kepada Anda semua, dan saya berdoa, semoga Allah memberikan berkat terbaiknya kepada Anda. Tahun itu, Masjid Baitur Rahman menjadi kantor pusat baru bagi jemaat Amerika Serikat dan mampu menampung 1.000 orang. Sekarang, setelah dilakukan perluasan, masjid mampu mengakomodasi lebih dari 2.000 orang.
Huzur menyampaikan khutbah Jumat di Masjid Baitur Rahman pada 14 Oktober 1994. 1994. अल्लाह ताला का ये एक बहुत ही बड़ा एहसान है कि आज का दिन तुलू हुआ जो बहुत सी बरकतें लेकर आया है। जुमे का दिन हमेशा हमेश के लिए उम्मत मुस्लिमा के लिए मुबारक करार दे दिया गया है। आज का दिन इसलिए भी बहुत बरकत का दिन है कि आज के जुमे के दिन इस मस्जिद का इफ्तिताह होगा जो हो रहा है, बल्कि एक रस्मी इफ्तिताह है जो 4:30 बजे शुरू होगा। एक रूहानी इफ्तिताह है जो अब इस खुतबे से इस जुमे के वक्त शुरू हो चुका है। और आज इस मस्जिद में कसरत के साथ मुख्तलिफ ममालिक से भी अहमदी अहबाब शरीक हुए हैं ताकि वो इन बरकतों से खुद शामिल होकर हिस्सा पाएं और अपनी आंखों से खुदा के फजलों का नज़ूर देखें। बस ये इज्तिमा बहुत ही बाबरकत है, एक खुशी का दिन है और खुशियां मनाने का दिन है। मगर ये खुशियां कैसे मनाई जाएं, ये जिक्र इलाही के साथ मनाई जानी है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इन खुशियों में सिर्फ आप ही नहीं जो हाजिर हैं, बल्कि वो सब भी शामिल होंगे जो इस वक्त हाजिर नहीं। Masjid Baitur Rahman dan bangunan di sekitarnya mampu mengakomodasi acara wilayah dan nasional. Bahkan mampu menjadi tuan rumah jasa salanah pada tahun 2000-an. Sebagai tambahan ruang salat, didirikan juga kantor-kantor, kelas-kelas, dapur, ruang perawatan, ruang penyimpanan buku nasional, perumahan, dan rumah tamu. Masjid adalah simbol utama Islam yang mana agama ditegakkan dengan konsep menyembah Tuhan yang Esa, Allah. Sebagaimana Huzur Ayah Daud Ta'ala bin Nasir Aziz sampaikan bahwa bangunan masjid harus diikuti dengan memenuhinya oleh muslim yang tulus. Semoga masjid ini dan masjid-masjid di seluruh dunia selalu diisi oleh ibadah yang sungguh-sungguh dari para Ahmadi selamanya. The heartfelt prayers of Ahmadis for all time. Selamat datang di Washington. जिनकी यादें क़यामत क़ल्बे तपा के खिलाफत नेमते उज़्मा खिलाफत Assalamualaikum, nama saya Talha Wakar Ahmed, ini Khuram Wakar Malik. Kami dari Jemaat Philadelphia. Kami berada di sini hari ini untuk merayakan pernikahan adik saya yang bersama Huzur. Insya Allah, adik saya seorang tunarungu sejak anak-anak. Saya berada di sini juga untuk menerjemahkan. Pernikahan ini unik karena ia tunarungu dan calon istrinya pun tunarungu juga. Jadi mereka berdua akan berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Dan mereka berdua bukan orang yang suka bicara. Jadi ini akan menjadi acara yang menarik. Bagaimana perasaanmu? Katanya, saya merasa senang. Hari yang indah. Apa yang kamu rasakan tentang pernikahan? Ia mengatakan dia sangat senang akan menikah. Dan saya sedikit gugup, tapi saya lebih merasa senang. Hari ini saya bertemu Huzur, saya bermulakat dengan beliau, saya melihat beliau, saya berjabat tangan dengan beliau. Beliau bersinar secara rohani, tidak ada orang lain seperti beliau di dunia ini. Sangat menakjubkan. Luar biasa sekali, saya merasa cahaya bersinar dari wajah beliau. Saya rasa itu momen terbaik dalam hidup saya. Saya tidak akan pernah melupakan momen ini. Saya merasa takjub, saya merasa senang, dan bertemu beliau membuat hati saya terasa meluas. Seperti saya lebih memiliki pengalaman penuh kasih sayang. Dan bertemu khalifah bagi semua anggota jemaat Muslim Ahmadiyah. Hari ini saya bermulakat, saya sangat senang sekali, saya dapat sebuah pena, saya mendapat sebuah pena dan beliau memberi saya coklat Hershey. Kakak-kakak perempuan saya menangis, sangat mengharukan sekali. Pengalaman berbeda bagi saya, tidak seperti menyaksikan Huzur di televisi. It's not like you're seeing Huzur. Tapi ketika kita melihat beliau secara langsung, merupakan pengalaman yang lebih baik. Ketika kita bertemu secara langsung, sangat berbeda sekali. Seperti kita dan beliau, dan hanya itu saja yang penting.
Dunia ini seperti yang kita ketahui dibedakan dalam perbedaan ras dan kita harus ikut serta dalam isu ini secara serius dan berusaha mencari solusi mengenai hal ini kepada dunia. Dan itulah yang sedang kita lakukan dalam jemaat. Dan Khalifah adalah pembimbing bagi semua Ahmadi. Kulit hitam, kulit putih, Hispanik, apapun itu. Semua orang datang ke sini untuk menemukan petunjuk itu. Dan jika kita mengikuti petunjuk itu, akan membuat hati datang dengan penuh rasa cinta. Dan menurut saya, itulah apa yang sedang dicari oleh semua orang di dunia saat ini. Itulah yang sedang terjadi di sini. Ketika kita lihat sekitar kita, melihat semua wajah dari seluruh dunia. Mewakili budaya dari seluruh dunia. Dan mereka semua di sini. Untuk berdoa di belakang seorang pria yang kita yakini memiliki sesuatu yang luar biasa dalam dirinya. Assalamualaikum, nama saya Ataul Jalal Nurdin. Saya berbaiat ke dalam Ahmadiyah pada tahun 1979, pada hari ulang tahun saya tepatnya 16 Agustus 1979. Pada waktu itu saya tidak memiliki pekerjaan sebab saya hidup di jalanan menjadi pecandu obat-obatan dan minuman keras. Keduanya dalam waktu yang berbeda, salah satu atau lainnya berapa puluh tahun yang lalu. Pada waktu itu saya di penjara, bukan kurungan tetapi penjara. Saya berdoa kepada Tuhan supaya memberi petunjuk ke jalan yang benar, itu saja. Saya hanya berjalan mondar-mandir dan meminta Tuhan mengubah hidup saya dan membimbing saya. Selama 1 tahun, setelah 3 hari saya keluar dari penjara, selama 1 tahun saya pergi ke gereja. Dan mereka tidak pernah bisa memuaskan saya. Ketika saya bertanya dan terus bertanya, mereka menjadi marah. Banyak pertanyaan saya yang tidak bisa mereka jawab. Setelah itu saya mendatangi Dr. Muzaffar dan beliau tepatnya saya harus kembali sedikit. Pada tahun 1969 saya berbaiat ke dalam jemaat Ahmadiyah pertama kali dengan Dr. Muzaffar. Tetapi saya tidak tinggal lama, beberapa bulan, hanya 2 atau 3 bulan lalu saya pergi. Sekarang saya telah kembali sekitar 10 tahun kemudian dan beliau mengingatkan saya. Beliau berkata, oh ada orang Ahmadi yang menghilang. Lalu saya kembali bergabung ke dalam jemaat, memiliki hubungan dengan Tuhan yang menurut saya bisa saya rasakan dalam jemaat Ahmadiyah. Itulah yang mengubah diri saya. Dulu saya pemabuk dan memakai obat-obatan pada hari sebelum saya bergabung. Semenjak itu tidak pernah sekalipun saya mengulanginya.